Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen mengenai materi merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuan Diwaji dan Mika, NPM 19321210095 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjawab apa peran komunikasi pemasaran. Jadi, perubahan pada lingkungan komunikasi. Pada tahun 1960, suatu perusahaan dapat menjangkau 80% wanita dengan menggunakan satu iklan yang ditayangkan secara simultan pada jangkauan TV. Namun saat ini iklan yang sama harus ditayangkan kurang lebih 100 channel untuk mencari jangkauan seperti itu. Saat ini konsumen hanya memiliki banyak pilihan media untuk menyimak konten dan dapat memutuskan bagaimana mereka dapat menyimak konten tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikade Sinta Oktaviani Dewi, NPM 19321119190. Dari kelompok 5 akan menambahkan jawaban dari pertanyaan, apa peran komunikasi pemasaran? Yaitu, komunikasi pemasaran juga mempunyai peran yang sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pencitraan atau image atas suatu merek tertentu. Selain itu, dengan komunikasi pemasaran dapat mengembangkan kesadaran konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Adapun peran lainnya yaitu menjadi penyampaian pesan. Menyampaikan pesan perusahaan yang kohesif di semua saluran adalah salah satu peran utama komunikasi pemasaran. Tim komunikasi pemasaran akan berperan merepresentasikan suara perusahaan, menciptakan kampanye yang mengarah pada kesadaran merek yang positif, dan membangun percakapan yang berkompetensi untuk menghasilkan pembelian. Lalu ada menemukan target audiens yang tepat. Komunikasi pemasaran melibatkan penciptaan dan penyampaian pesan yang terbaik melalui sarana terbaik kepada target audiens perusahaan. Hal ini dapat berupa kampanye media sosial, buletin mingguan, atau mengadakan acara komunitas. Setiap target audiens perusahaan akan memiliki kebutuhan komunikasi yang berbeda. Membujuk audiens untuk tujuan dan pesan tertentu juga dapat berkembang menjadi peluang lain. Misalnya, meyakinkan talenta baru untuk bergabung dengan perusahaan atau layanan terbaru. Komunikasi pemasaran dapat memaksimalkan kesempatan ini untuk menentukan peluang pasar yang baru. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Saya Ibu Dwi Arta Wismayana Putra, NPM 19321214421. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, bagaimana cara kerja komunikasi pemasaran. Jadi, proses komunikasi pemasaran adalah sebuah cara atau tahapan dalam menyampaikan informasi tentang sebuah produk yang dipasarkan kepada khalayak yang sudah dijadikan sebagai target pasar. Karena komunikasi pemasaran haruslah dilakukan dengan proses-proses yang tepat, serta dipengaruhi oleh beberapa unsur di atas untuk mencapai sebuah proses yang baik. Anda juga harus mempelajari beberapa faktor lain agar strategi komunikasi pemasaran Anda dapat berjalan dengan efektif. Beberapa faktor agar proses komunikasi pemasaran terjadi dan memiliki hasil yang efektif antara lain: 1. Mempromosikan produk dengan iklan. 2. Lakukan pelatihan khusus kepada sales promotion. 3. Pameran produk. 4. Terjalinnya sebuah hubungan baik antara penjual dengan pembeli. 5. Informasi yang akurat. 6. Perencanaan. 7. Melakukan riset tentang kebutuhan konsumen. 8. Mengetahui area pemasaran. 9. Mempengaruhi konsumen. 10. Bentuk persepsi konsumen. 11. Pemecahan masalah. 12. Evaluasi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Adi Saputra,
NPM 1932 121 354. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban yang nomor 2, yaitu yang pertama ada konteks. Komunikasi dipengaruhi oleh konteks di mana komunikasi itu terjadi. Konteks ini mungkin fisik, sosial, kronologis, atau budaya. Setiap komunikasi berlanjut dengan konteks. Pengirim memilih pesan untuk dikomunikasikan dalam konteks. Yang kedua ada pengirim atau pembuat encoder. Pengirim atau encoder adalah orang yang mengirimkan pesan. Seorang pengirim menggunakan simbol untuk menyampaikan pesan dan menghasilkan respon yang diperlukan. Pengirim dapat berupa individu atau kelompok atau organisasi. Pandangan, latar belakang, pendekatan, keterampilan, dan kompetensi dan pengetahuan pengiriman berdampak besar pada pesan. Simbol verbal dan non-verbal yang dipilih sangat penting dalam memastikan interpretasi pesan oleh penerima dalam istilah yang sama seperti yang dimaksudkan oleh pengirim. Yang ketiga ada pesan. Pesan adalah ide kunci yang ingin dikomunikasikan oleh pengirim. Itu adalah tanda yang memunculkan respon penerima. Proses komunikasi dimulai dengan memutuskan pesan yang ingin disampaikan. Harus dipastikan bahwa tujuan utama pesan tersebut jelas. Yang keempat ada media. Media adalah sarana yang digunakan untuk bertukar atau mengirimkan pesan. Pengirim harus memilih media yang sesuai untuk mentransmisikan pesan. Jika tidak, pesan tersebut mungkin tidak dapat disampaikan kepada penerima yang diinginkan. Pilihan media komunikasi yang tepat sangat penting untuk membuat pesan efektif dan ditafsirkan dengan benar dan oleh penerima. Yang kelima ada penerima atau decoder. Penerima atau decoder adalah orang yang pesannya ditujukan atau ditargetkan. Sejauh mana decoder memahami pesan tergantung pada berbagai faktor seperti pengetahuan penerima, respon mereka terhadap pesan, dan ketergantungan encoder pada decoder. Yang keenam ada umpan balik. Umpan balik adalah komponen utama dari proses komunikasi karena memungkinkan pengirim untuk menganalisis kemajuran pesan. Ini membantu pengirim dalam mengonfirmasi interpretasi pesan yang benar oleh decoder. Umpan balik mungkin verbal atau non-verbal, bisa dalam bentuk tertulis juga dalam bentuk memo, laporan, dan lain-lain. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Om Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewa Imadenopianti, NPM 193212145 dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa langkah-langkah utama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif? Adapun 8 tahapan dalam mengembangkan komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama, mengidentifikasi target audiens, yang kedua, menentukan tujuan dari komunikasi, yang ketiga, mendesain komunikasi, yang keempat, memilih channel yang akan digunakan, yang kelima, menentukan budget yang akan digunakan, yang keenam, menentukan media-media yang akan dipilih, yang ketujuh, mengukur hasil komunikasi tersebut, dan yang terakhir, mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan ke-8 tahapan tersebut, yaitu yang pertama, mengidentifikasi target audiens, yaitu harus dimulai dengan gambaran yang jelas siapa yang akan menjadi target audiens di komunikasi pemasaran tersebut. Apakah pembeli potensial, konsumen yang sudah ada influencer, dan lain-lain. Jadi, ini sangat penting dalam penyampaian komunikasi pada media tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tujuan dari komunikasi. Terdapat 4 tujuan, yaitu yang pertama memperkenalkan suatu kategori kebutuhan baru. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan brand awareness atau agar konsumen mengetahui produk ada di pasaran. Kemudian yang ketiga yaitu untuk membentuk attitude atau sikap terhadap suatu merek. Kemudian yang keempat yaitu mendorong minat konsumen untuk membeli produk.
Kemudian yang ketiga yaitu ada mendesain komunikasi. Strategi pemilihan pesan mencari suatu tema atau ide yang dapat menggambarkan suatu merek. Kemudian yang keempat yaitu memilih channel yang akan digunakan. Terdapat dua yaitu personal dan non-personal. Personal komunikasi yaitu terdapat dua atau lebih dari orang yang dapat berkomunikasi face to face dengan target, bisa juga melalui telepon atau email, melibatkan perusahaan kepada pembeli. Kemudian non-personal channel komunikasi massal merupakan komunikasi lebih dari satu orang, contohnya iklan massal yang ditunjukkan pada banyak orang seperti green, sales promotion, atau public relation. Kemudian yang kelima yaitu menentukan budget yang akan digunakan. Terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama affordable method, yaitu perusahaan menentukan budget yang mampu mereka biayai dan menggambarkan peran promosi. Kemudian yang kedua yaitu persentase of sales metode, menentukan budget dari persentase penjualan saat ini. Dan yang ketiga competitive parity, yaitu menyamakan budget yang dikeluarkan kompetitor lain. Kemudian yaitu yang keenam ada media-media yang akan dipilih. Menentukan media yang tepat seperti sales promotion atau iklan. Kemudian yang ketujuh yaitu mengukur hasil komunikasi tersebut. Perlu mengukur impact dari komunikasi tersebut, apakah mereka ingat poin-poin iklan, bagaimana mereka menyimak, dan sikapnya, lalu melihat respon apakah ada peningkatan penjualan pada produk. Baik yang ke-8 yaitu mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi, yaitu banyak agensi iklan meningkatkan penawaran menjadi penawaran terintegrasi, agensi iklan mengakuisisi berbagai agensi promosi, desain, dan lain-lain. Jadi mereka meredefinisikan diri mereka, membantu klien-klien perusahaan besar meningkatkan efektivitas komunikasi secara keseluruhan dengan menawarkan saran-saran mengenai berbagai bentuk komunikasi. Baik, sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Lutputu Aldami Sintia Dewi, NPM 19-321-21320, akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apakah bauran komunikasi itu dan bagaimana cara mengelolanya? Bauran komunikasi pemasaran atau marketing communication mix atau juga sering disebut dengan promosi penjualan adalah perpaduan dari sarana komunikasi, pemasaran seperti periklanan, promosi penjualan, personal selling, dan lain-lain yang digunakan untuk perusahaan membangun hubungan dengan pelanggan. Tujuan komunikasi pemasaran adalah untuk mencapai 3 tahap perubahan pada diri konsumen, yaitu yang pertama ada awareness, di mana konsumen mengetahui keberadaan sebuah produk, untuk apa dan siapa produk itu ditunjukkan, serta bagaimana kualitasnya. Yang kedua ada interest, di mana ini membangkitkan keinginan untuk memiliki, mengkonsumsi, atau memperoleh produk. Yang ketiga ada loyalty, yaitu mempertahankan loyalitas pelanggan agar konsumen tidak beralih pada produk lain. Adapun cara mengelolanya, yang pertama ada advertising atau iklan. Iklan merupakan elemen penting dari komunikasi pemasaran. Ini mencakup semua pesan berbayar yang disampaikan melalui sejumlah media yang menjangkau audiens target. Dari barang atau jasa di berbagai media seperti media print, ada koran dan majalah, media broadcast, ada radio dan televisi, media network, ada telepon, kabel, satelit, dan wireless. Media elektronik ada webpage, sosial media, dan media display ada billboard, sign, dan poster. Yang kedua ada sales promotion atau promosi penjualan. Ini bersifat insentif jangka pendek pada perusahaan yang menawarkan terkait produk atau layanan. Insentif mungkin berbentuk kupon atau potongan harga. Tujuan metode ini adalah meningkatkan penjualan, menarik pelanggan baru, memperkuat brand image dan brand relationship, dan menghabiskan persediaan. Contoh, mengadakan kontes, games, undian, lotre, pemberian gifts, pemberian sampel, pemberian kupon. Selain itu juga ada promosi perdagangan yang dimana menggunakan tenaga penjualan seperti produk rokok, yaitu dengan menggunakan sales promotion girl. Yang ketiga ada event dan experience, di mana ini merupakan kegiatan sponsor oleh perusahaan untuk menciptakan interaksi antara konsumen dan brand seperti sponsor olahraga, seni, hiburan, konser, amal, dan aktivitas yang tidak terlalu formal. Yang keempat ada public relation dan publicity. Berbagai macam program
yang ditunjukkan secara internal kepada karyawan atau secara eksternal kepada konsumen perusahaan. Contoh, ada press kit, speeches, seminar, annual report, charitable donation, publication, community relation, lobbying, identity media, dan company magazine. Yang kelima ada direct marketing atau pemasaran langsung. Pemasaran langsung dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung dengan konsumen yang ditargetkan. Tujuannya untuk menghasilkan respon atau transaksi langsung dari calon pembeli. Respon yang dihasilkan bisa berupa inquiry, pembelian produk atau jasa, atau dukungan. Seperti menggunakan email, telepon untuk berkomunikasi secara langsung dengan spesifik konsumen atau prospek untuk mendapatkan respon atau melakukan dialog dengan mereka untuk mendorong minat pembelian. Yang keenam, ada interaktif marketing. Program aktivitas online yang dirancang untuk dapat interaksi konsumen secara langsung yang bertujuan untuk awareness, untuk meningkatkan image dari merek atau produk, mendorong pembelian produk atau layanan. Yang ketujuh ada word of mouth marketing, interaksi atau komunikasi orang ke orang secara oral, tertulis atau elektronik untuk menyampaikan pengalaman mereka dalam membeli atau menggunakan produk atau layanan. Contoh, dapat menampilkan reviewan. Tujuannya untuk mengurangi ketidakpastian di benak konsumen dan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut, dan juga untuk meningkatkan image reputasi perusahaan. Yang kedelapan ada personal selling atau penjualan secara personal. Interaksi face to face antara representasi dari perusahaan atau tenaga penjualan dengan pembeli prospektif dengan penjualan melakukan presentasi. Ini dikategorikan produk yang cukup kompleks atau custom mix dari masing-masing pembeli. Tujuan personal selling adalah untuk meningkatkan penerimaan produk baru dari konsumen, memperoleh pelanggan baru, mempertahankan loyalitas pelanggan, menyempurnakan fasilitas penjualan, dan juga mendapatkan informasi di pasar. Contoh personal selling adalah produk obat dari multi-level marketing atau MLM. Produk MLM ini sering ditawarkan oleh produk ternama. MLM memasarkan produknya menggunakan personal selling. Dengan metode pemasaran personal selling, maka penjualan lebih mudah menjelaskan tentang kelebihan produknya pada calon konsumen. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi mereka agar membeli produk dan brand yang ditawarkan. Tenaga pemasaran dan penjualan produk MLM ini biasanya sudah dibekali dengan berbagai macam media interaksi yang lebih inovatif dan bisa dicerna dengan mudah. Pasar yang mereka datangi pun biasanya adalah komunitas, ajang arisan PKK, atau perkumpulan organisasi yang memang mungkin untuk berinteraksi langsung dengan banyak orang. Oriflame selama ini dikenal menawarkan produk kosmetik dan perawatan kulit berkualitas tinggi melalui jaringan personal selling. Metode pemasaran personal selling yang sering digunakan oleh Oriflame membantu para tenaga pemasaran dan penjualan lebih mudah menjelaskan tentang keunggulan-keunggulan secara langsung melalui agen mereka yang biasanya disebut sebagai beauty consultant. Para beauty consultant ini biasanya sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan produk Oriflame melalui pelatihan dan seminar-seminar keanggotaan yang rutin mereka adakan. Beauty consultant direkrut dari para wanita dan ibu-ibu rumah tangga yang ingin menambah keterampilan dan penghasilan. Dengan begitu, pendekatan secara langsung ke calon konsumen menjadi lebih praktis. Calon konsumen merasa tidak digurui karena informasi produk yang mereka dapatkan berasal dari para beauty konsultan yang mungkin seusia dan seprofesi dengan mereka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Saputra, NPM 1932121371. Saya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan program komunikasi pemasaran terpadu. Integrated Marketing Communication atau IMC atau komunikasi pemasaran terpadu adalah suatu konsep komunikasi pemasaran yang melibatkan semua divisi manajemen dengan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan
berbagai saluran komunikasi seperti iklan, promosi, penjualan, publikasi, personal selling, dan pemasaran langsung secara masif dan terus-menerus untuk memberikan kejelasan, konsistensi, serta dampak komunikasi yang maksimal guna mendapatkan peningkatan penjualan. Integrated Marketing Communication atau IMC merupakan gabungan dari berbagai untuk komunikasi pemasaran dengan tujuan mempengaruhi atau memberikan efek langsung kepada perilaku khalayak sasaran yang dimilikinya. Penerapan Integrated Marketing Communication yang dilakukan secara tepat akan membuat pesan yang akan disampaikan ke konsumen dapat sasaran dan diterima dengan baik. Hal itu akan menyebabkan peningkatan pembelian. IMC atau komunikasi pemasaran terpadu adalah upaya untuk menjadikan seluruh kegiatan pemasaran dan promosi perusahaan dan menghasilkan citra atau image yang bersifat satu dan konsisten bagi konsumen. Integrated Marketing Communication juga dipandang sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pesan suatu merek untuk dapat menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Indah Hakiki Widya Putri, NPM 19321214464. Saya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari teman saya untuk pertanyaan nomor 5, yaitu apa yang dimaksud dengan program komunikasi pemasaran terpadu. Ada beberapa definisi dan pengertian Integrated Marketing Communication atau komunikasi pemasaran terpadu dari beberapa sumber buku. Yaitu yang pertama, menurut Shift 2003, Integrated Marketing Communication adalah kegiatan komunikasi pemasaran yang di dalamnya terdapat perencanaan, pembuatan, penyatuan, dan implementasi dari banyaknya bauran promosi, iklan, promosi, penjualan, publikasi, personal selling, dan pemasaran langsung. Aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan cara masif dan terus-menerus terhadap konsumen yang menjadi target. Yang kedua, adanya menurut Morris 2010, Integrated Marketing Communication adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah dari suatu rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategi dan berbagai disiplin komunikasi. Misalnya, iklan umum, respon langsung, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat, dan menggabungkan berbagai disiplin tersebut guna memberikan kejelasan, konsistensi, serta dampak komunikasi yang maksimal. 3. Menurut Picton and Broderick 2005, Integrated Marketing Communication adalah proses yang melibatkan manajemen dan pengorganisasian semua divisi perusahaan dalam menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan dari semua elemen komunikasi pemasaran, media, pesan, dan alat promosi yang berfokus pada target konsumen terpilih untuk mendapatkan peningkatan penjualan. Yang keempat, menurut Coulter and Keller 2009, Integrated Marketing Communication adalah sebuah konsep di mana suatu perusahaan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan berkenan dengan perusahaan dan produknya. Yang kelima, adanya menurut Claw and Beck 2012, Integrated Marketing Communication adalah koordinasi dan integrasi dari semua alat pemasaran komunikasi, alat dan sumber di suatu perusahaan yang dirancang untuk memaksimalkan dampak pada pelanggan dan penggunaan akhir lain dengan biaya yang minimal. Adapun alat IMC, 8 alat utama komunikasi pemasaran terpadu sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya periklanan, yang kedua promosi penjualan, yang ketiga penjualan pribadi, yang keempat, hubungan masyarakat. Yang kelima, adanya pemasaran langsung. Yang keenam, acara dan pengalaman. Yang ketujuh, pemasaran media sosial. Serta yang terakhir, ke-8, pemasaran seluler. Baik, itulah tadi hasil dari diskusi kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.